Di dalam data struktur dan algoritma, terdapat dua teknik dasar yang perlu diketahui oleh setiap pemrogram, yaitu teknik searching dan teknik sorting. Secara sederhana, searching adalah proses mencari suatu elemen atau data tertentu di dalam sekumpulan elemen dengan menggunakan algoritma tertentu. Terdapat beberapa metode searching seperti brute force algorithm, binary search, dan greedy algorithm, yang masing-masing memiliki pendekatan dan efisiensi yang berbeda-beda. Sementara itu, sorting adalah proses mengurutkan elemen-elemen dalam suatu kumpulan data agar tersusun sesuai dengan kriteria tertentu. Jika elemen berbentuk angka, pengurutan dapat dilakukan secara ascending, atau pengurutan dari kecil ke besar, atau descending, pengurutan dari besar ke kecil. Proses pengurutan ini sangatlah penting karena hasil sorting dapat mempermudah proses pencarian, analisis data, maupun pengelolaan informasi. Terdapat berbagai jenis algoritma sorting yang umum digunakan, seperti bubble sort, selection sort, merge sort, quick sort, dan insertion sort. Masing-masing memiliki kompleksitas waktu dan efisiensi yang berbeda-beda, tergantung pada jumlah data dan kondisi awal data tersebut. Pada pembahasan kali ini, kita akan secara spesifik membahas tentang insertion sort, salah satu bagian dari metode sorting. Untuk memudahkan navigasi pembahasan, video kali ini akan mencakup beberapa poin penting yang berkaitan dengan insertion sort, dimulai dari pengertian, contoh penerapan insertion sort, kelebihan dan kekurangannya, insertion sort dalam pseudocode ascending dan descending, insertion sort dalam bahasa pemrograman C++, kasus-kasus unik dari insertion sort, kesimpulan, dan penutup. Untuk itu, mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pengertian dari insertion sort. Pertama, pengertian insertion sort. Nah, insertion sort itu adalah salah satu algoritma pengurutan atau sorting sederhana yang bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai dalam bagian array yang sudah terurut. Prinsip utamanya seperti saat kamu menyusun kartu remi di tangan, satu persatu kartu dimasukkan ke posisi yang tepat. Nah, insertion sort itu ada dua, ada yang ascending dan descending. Ascending order tuh yang kecil ke besar, contoh hasilnya tuh akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 yang kecil ke terbesar, dan descending order tuh dari besar ke kecil, contohnya tuh 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang ada contoh insertion sort sederhana. Nah, ini yang seperti elemen pertama. Nah, ini kita cari elemen kedua dulu. Apakah elemen kedua tuh nomor 4 lebih kecil dari 8? Kalau iya, kita masukkan ke sini. Lanjut ke sini, ke elemen 3-nya kita cari apakah 6 lebih kecil dari 8. Kita masukkan ke elemen array kedua. Jadi 4, 6, 8. Selanjutnya dan selanjutnya seperti itu. Bisa dilihat pada gambar di sini. Nah, ada kelebihan dan kekurangan insertion sort. Yang pertama tuh implementasi sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua tuh efektif untuk jumlah data kecil atau hampir terurut. Yang ketiga tuh tidak membutuhkan ruang tambahan besar, in place sorting. Nah, tapi ada kurangnya juga nih. Yang pertama, kurang efisien untuk data besar. Yang kedua tuh kompleksitas waktu bisa menjadi sangat besar pada data yang sangat acak. Yang ketiga, lebih lambat dibandingkan algoritma seperti merge sort atau quick sort. Oke, ada kompleksitas waktu insertion sort. Nah, best skenario dari insertion sort itu adalah O dalam kurung N, atau di mana datanya tuh sudah terurut. Yang kedua tuh average case-nya tuh rata-rata datanya tuh acak, O N pangkat 2. Nah, worst case-nya tuh case yang paling buruknya tuh datanya tuh terbalik urutannya. Kita mau cari ascending sedangkan data yang ada adalah descending. Nah, itu worst case scenario. Ada space complexity juga satu in place sorting ya. Nah, seperti ini ada grafiknya. Yang warna merah tuh sorted in descending order, yang kita cari tuh ascending gitu. Yang warna biru tuh yang rata-rata average-nya tuh unsorted. Yang ketiga tuh yang
base skenario-nya tuh udah sorted in ascending order. Nah, ini udah keurut dari sananya seperti itu. Nah, ada contoh kasus penggunaan insertion sort. Yang pertama itu data kecil, cocok untuk data kecil kurang dari 1000 elemen. Sangat cocok nih insertion sort. Data hampir terurut, misalnya saat menambah satu data baru ke daftar yang sudah terurut. Jadi mau masukin data satu yang sudah terurut itu sangat bagus insertion sort. Terus sorting online atau real time, seperti saat memasukkan nilai siswa satu persatu ke dalam daftar ranking yang sudah terurut. Nah, sistem embedded atau microcontroller di mana karena membutuhkan memori kecil. Nah, insertion sort sangat bagus untuk itu. Oke, bagaimana sih caranya menggunakan insertion sort di pseudocode? Di sini kita tentukan terlebih dahulu kamus data dan juga apa saja yang akan kita gunakan, apakah itu integer ataupun dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengurutkan elemen array atau integer yang dimana elemen dari integer ini tidak berurutan, dan nantinya kita ingin akan urutkan dia secara ascending atau dari kecil ke besar kayak 1, 2, 3, 4, 5. Untuk itu mari kita mulai. Di sini kita tentukan terlebih dahulu kalau misalkan A adalah array yang memiliki 5 elemen dan 5 elemen tersebut berisi dengan integer. Lalu kita ada variabel i, j, dan k. Dia berfungsi sebagai integer juga, yang dimana ini kita akan gunakan untuk melakukan iterasi dan menyimpan variabel awal. Yang pertama kita mulai. Lalu setelah kita mulai, kita inisiasi dulu array A. Misalkan kita isi dengan elemen atau integer yang tidak berurutan, seperti 1, 3, 2, 5, dan juga 4. Di sini kita isi 5 karena sesuai dengan kamus data dia memiliki 5 elemen. Lalu baru kita mulai ke proses iterasinya atau proses pengecekannya. Kita akan menggunakan perulangan for sesuai dengan rumus atau definisi dari insertion sort. Dia itu akan membandingkan elemen atau membandingkan satu elemen dengan elemen yang berada di kirinya. Karena satu tidak memiliki elemen yang berada di kirinya, maka kita akan gunakan 3. Maka di sini i akan dimulai di 2. I 2 menuju dengan 5. Lalu, dikarenakan nanti akan ada perubahan di antara antara ini, dan ini dan sebagainya, akan ada terjadi perubahan. Untuk itu kita perlu variabel yang menyimpan elemen awal dari perubahan tersebut supaya tidak hilang. Maka dari itu kita tentukan k sebagai variabel simpannya, akan diisi oleh a ke i. Lalu setelah ini kita akan gunakan variabel j untuk yang mengiterasinya, yang akan terus-terusan ngecek apakah di elemen ini array tersebut sudah berurutan atau belum. Yang dimana kita akan ibaratkan j itu sama dengan i. Oke. Selanjutnya ini adalah perulangan luar pertama, yang dimana kita akan gunakan for. Selanjutnya kita akan gunakan while. Alasan dengan digunakan while di sini karena dia akan ada pengkondisian boolean di sini ya, yang dimana terdapat dua kondisi yang harus dinyatakan sebagai true supaya bisa dilaksanakan. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu bahwasannya variabel j itu harus selalu lebih besar daripada 1. Karena kalau misalkan kurang dari 1, maka dia bisa minus dan itu akan merusak keperulangannya. Ini adalah kondisi pertama. Lalu dia didankan atau kedua kondisi harus true dengan yaitu a j-1 lebih besar daripada variabel k. Oke, di sini a j-1 lebih besar dari k adalah bentuk dari insertion sort itu sendiri. Kita bandingkan. Di sini k kan akan diisi oleh a ke i, yang dimana yang pertama a ke i itu adalah 2. Kita bandingkan misalkan 2 di sini adalah, atau elemen kedua adalah 3,
Dan 3 akan dibandingkan dengan A atau J kurang 1, yang dimana J adalah sama dengan 1 di sini, yaitu adalah elemen yang pertama, yaitu dengan 1. Nantinya apakah elemen yang pertama ini lebih besar dibandingkan dengan elemen key, atau di sini yang perulangan pertama adalah elemen yang kedua. Dan akan terus seperti itu sampai dengan elemennya sudah terurut semuanya. Lalu pergantiannya adalah A ke J ini akan diisi oleh A J-1. A ke J ini yang dimana variabel yang udah kita simpan isinya itu udah ada di key ya. Makanya A ke J lah yang akan diganti karena dirinya sudah disimpan oleh variabel key. Lalu setelah ini kita akan menulis perulangannya, yang dimana perulangannya adalah J-1. Setelah itu ini akan end while. Dan di sini baru perulangannya, atau karena kita hanya mengganti satu saja, AJ-nya saja kita ganti, maka kita pun perlu mengganti perlu mengganti elemen yang sebelumnya atau elemen yang di sebelah kirinya. Tadi kan kita hanya mengganti yang sebelah sini saja, tapi kita pun perlu mengganti yang di sebelah sini. Maka dari itu di luar and while ini ada juga variabel yang ada juga operasi, yaitu AJ diganti dengan key. Lalu kita tutup N4. Lalu selesai. Oke, setelah pembuatan algoritma pseudocode sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan men-tracing apakah algoritma pseudocode yang saya buat itu udah benar atau belum. Pertama-tama, kita perhatikan terlebih dahulu terdapat beberapa variabel yang secara konstan terus-terusan berubah, yaitu ada variabel I, variabel J, dan juga variabel key. Kita lihat di perulangan pertama. For I2, maka dari itu I adalah 2. Lalu key assignment dengan A kedua. A kedua akan diisi, A kedua berdasarkan elemen adalah 3. Maka dari itu key akan menjadi 3. Lalu J akan diassignmentkan kembali dengan I, yaitu di mana I adalah 2. Lalu kita masuk ke perulangan. Selama atau while J lebih besar dari 1, perulangan pertama benar, and J-1 yang dimana J adalah 2 min 1 adalah 1, yaitu adalah elemen pertama yang diisi oleh 1 lebih besar daripada key atau 3. Apakah 1 lebih besar dari 3? Maka ini tidak akan berhasil atau tidak akan berjalan. Ini pun tidak akan terganti. Langsung masuk ke AJ diisi dengan key. AJ pada saat ini adalah 2. 2 diisi dengan key. Sedangkan key-nya sendiri adalah berisi oleh 2. Yang dimana AJ pun akan diisi dengan 2. Akan diisi dengan 3, maaf, karena elemen kedua atau elemen indeks kedua adalah 3. Maka dari itu perubahan array atau perubahan elemen atau perubahan isi array itu tidak akan berubah. Dia akan tetap jadi 1, 3, 2, 5, dan 4. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, I yang dimana for akan melakukan increment sendiri, menambah 1, maka dia akan menjadi 3. J-nya pun akan menyesuaikan dan akan menjadi 3. Key-nya, elemen array yang ketiga adalah 2, maka key adalah 2. Lalu kita lihat, apakah J lebih besar daripada 1? Betul, J lebih besar daripada 1. Lalu apakah elemen array A, J-1 yaitu 3 kurang 1 yaitu 2, yang dimana elemen kedua adalah 3, lebih besar daripada elemen key atau variabel key, yang dimana pada saat ini key adalah 2. Betul, 3 lebih besar daripada 2. Maka dari itu, ini akan berjalan. Kita lihat, AJ yaitu adalah yang pada kesempatan kali ini adalah 2 atau elemen yang ketiga, akan diisi oleh AJ-1 yaitu 3. Maka dari itu dia akan berubah menjadi seperti ini. 1, 3, 3, 5, 4. Lalu setelah ini selesai, J kurang 1, J-nya di sini adalah 3. 3 kurangi 1 adalah 2. Masuk kembali ke while, ini betul,
J kurang 1 adalah 1, yang dimana elemen 1 adalah 1, apakah 1 lebih besar dengan 2? Ini jawabannya adalah salah. Maka dari itu dia akan berhenti dan masuk kepada n-wal yang selanjutnya, yaitu adalah A, J ke Q. AJ seperti yang kita ketahui di sini adalah 2. A2 adalah 3. Dan Q tadi sudah kita sebutkan Q adalah 2. Maka dari itu A yang kedua kita ganti menjadi 2. Atau A elemen kedua akan diganti dengan isi elemen Q, yaitu adalah 2. Lalu perulangan berhenti dan lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk sementara perulangan adalah 1, 2, 3, dan 5, dan 4. Perulangan ini akan terus-menerus berlangsung sampai dengan hasil akhirnya adalah kelihatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah pengurutan dia sudah secara ascending, yaitu pengurutan dari kecil ke besar. 1, 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih. Pada kali ini saya ingin melanjutkan dari algoritma pseudocode yang sebelumnya, yaitu insertion sort, yang dimana sebelumnya ialah metode ascending dan yang sekarang yaitu metode descending. Metode descending yaitu metode mengurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Di sini terdapat kasus yaitu array array yang nilainya ada 1, 3, 2, 5, 4. Kita harus mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, yang dimana hasil akhirnya akan seperti 5, 4, 3, 2, 1. Jadi pada algoritma sebelumnya yaitu ascending terdapat perubahan kecil, yaitu pada bagian while. Pada bagian while ini bagian array A J-1 yang sebelumnya ialah lebih besar dari Q. Pada kali ini pada metode descending ini array A J-1 lebih kecil dari Q, karena kita akan mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, langsung saja kita tracing. Di sini ada kasus array 1, 3, 2, 5, 4. Mana kita tulis variabelnya terlebih dahulu, I, Q, terus ada J, dan ya udah. I diisi dengan 2, berarti di sini kita tulis 2. Terus Q diisi dengan array dengan indeks I, di mana I adalah 2, berarti indeks array indeks kedua yaitu adalah 3. Dan J diisi dengan I yang dimana I memiliki nilai 2 dan akan masuk ke while. J lebih besar dari 1, berarti di sini ada nilai J yaitu 2, berarti ini benar. Terus N array J-1 ialah berarti array 2 dikurang 1 ialah 1. Array pertama apakah lebih kecil daripada Q? Kita lihat terlebih dahulu. Array pertama adalah 1, yang dimana 1 ini lebih kecil daripada Q. Berarti kondisi ini benar dan akan lanjut ke proses. Pada proses ini terjadi pertukaran tepat, yaitu array dengan indeks J, yang dimana array dengan indeks kedua karena J nilainya 2 akan diisi dengan array dengan indeks J dikurang 1, diisi dengan array dengan indeks J dikurang 1. J dikurang 1 berarti J dikurang 1 adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1, dimana array dengan indeks pertama memiliki nilai 1 dan array dengan indeks kedua memiliki nilai 3. Jadi kondisi sementara yaitu array A 1
1, 2, 5, 4. Oke. Lanjut ke bawah, yaitu J dikurang J diisi dengan J-1, di mana J diisi dengan 2-1 karena J memiliki nilai 2 di sini. Berarti J sama dengan 1. J-nya akan ke atas, akan balik lagi ke while, akan mengecek apakah kondisinya masih benar atau salah. Kita cek kembali apakah J yang memiliki nilai 1 ini lebih besar dari 1. Ternyata salah. Ketika sudah salah, akan menuju ke end while. Jadi di end while ini A dengan indeks J, yaitu A dengan indeks J kan tadi ini kan J kan 2 kurang 1 sama 1 kan. A dengan indeks 1 diisi dengan key yang dimana key adalah 3. Berarti indeks array pertama akan diganti dengan 3. Oke, karena metode yang ini sudah selesai, akan berlanjut lagi ke metode for, yaitu for yang i-nya akan menjadi 3 karena awalnya 2 jadi 3. Dan oke, ini kita hapus dulu biar gampang. Kita balik lagi. Sekarang i-nya menjadi 3 dan key-nya akan diisi dengan A indeks ke I. Yang dimana I memiliki nilai 3, berarti A indeks ke 3. A indeks ke 3 yaitu 1, 2, 3, 2. Berarti key-nya kita akan ganti menjadi 2. Oke. Enggak, di sini. Kita ngeliatnya ke sini nanti. Terus J-nya akan diisi dengan I, yang dimana I memiliki nilai 3. Berarti J-nya akan diganti dengan 3. Terus kita memasuki ke metode boolean while. Di sini kita akan mengecek apakah kondisinya akan masih benar atau salah. Nah, berarti di sini ada J apakah lebih besar dari sama dengan 1, lebih besar dari 1, lebih besar, dan dan array A J dengan indeks J-1 yang dimana J adalah 3, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Apakah array kedua kurang dari nilai key? Berarti kita cek dulu, array kedua adalah 1 dan key adalah 2. Berarti kondisi ini benar dan akan berlanjut ke prosesnya. Nah, proses A, prosesnya yaitu array dengan indeks J yang dimana J memiliki nilai 3 dengan indeks ketiga diisi dengan array dengan indeks J dikurangi 1. J dikurangi 1 berarti J yang memiliki nilai 3 dikurangi 1, yaitu array kedua. Yang dimana array ketiga ini memiliki nilai 2 dan array kedua ini memiliki nilai 1. Berarti kondisinya akan berubah menjadi di sini diisi dengan 1 dan lanjut lagi yaitu J dikurang J-1 yang dimana J memiliki nilai 3 dikurangi 1, berarti J sekarang memiliki nilai 2. Dan akan dicek kembali while apakah J lebih besar dari 1. Benar, J lebih besar dari 1 karena J memiliki nilai 2. Dan array dan
array dengan indeks J-1 apakah lebih kecil dari key? Kita cek. J-1 berarti 2 dikurangi 1. Array dengan indeks 2 dikurangi 1 yaitu array pertama. Array dengan indeks pertama yaitu 3. Apakah baik, apakah 3 kan array J-1 yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan array pertama, dan array pertama ini memiliki nilai 3. Berarti 3 ini apakah lebih kecil daripada key, yang dimana key memiliki nilai 2. Berarti salah, kondisi ini salah karena 3 harusnya lebih besar daripada key, dan kondisi ini tidak akan berjalan, akan berakhir menjadi n while dan akan berlanjut ke sini, yaitu A dengan indeks J akan diisi dengan key, yang dimana array dengan indeks J yaitu J memiliki nilai 2, berarti nilai dari array dengan indeks kedua yaitu 1. 1 ini akan diisi dengan key. Key memiliki nilai 2. Berarti di sini akan dihapus menjadi 2. Nah, kondisi ini akan terus berlanjut sampai for-nya ini menyentuh dengan angka 5 dan akan menghasilkan output seperti ini. Seperti pada awal tadi, yaitu 5, terus 4, 3, 2, 1. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba ya bagaimana menerapkan instruction sort dan mensimulasikannya untuk data yang cukup besar ya teman-teman. Kalau mungkin sebelumnya ketika di pseudocode itu mungkin hanya 5 ya teman-teman datanya. Nah di sini kita akan coba untuk menggunakan sekitar 100.000 data teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 buah data ya teman-teman, atau 3 file yang masing-masing itu ada 100.000 data teman-teman. Ya, misalkan di bagian ascending, di sini sudah ada angka dari 0 sampai 99.999 yang berarti ada 100.000 data. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba ya teman-teman, bagaimana ketika data tersebut dilakukan instruction sort secara ascending dan juga descending. Nah, di sini juga saya sudah ada programnya teman-teman, yang merupakan elf executable yang sudah saya buat menggunakan bahasa C++. Nah, di sini langsung saja kita coba teman-teman. Ketika dilakukan instruction sort. Nah, yang pertama teman-teman, kita akan mencoba dengan menggunakan data yang ascending. Dan data ascending ini kita juga akan urutkan secara ascending, yang artinya tidak ada pertukaran sama sekali teman-teman. Nah, di sini angka 1000 di sini maksudnya adalah yang ingin saya tampilkan adalah 10.000 angka awal teman-teman. Cuman di sini kita akan coba aja sekitar 100.000 biar semuanya keluar. Nah, maka dia langsung selesai ya teman-teman. Mungkin bisa kita clear dulu ya. Karena dia dari awal sudah ascending dan kita lakukan sorting secara ascending, maka dia melakukan compare-nya itu sebanyak 99.999 teman-teman. Dan dia runtime-nya wow cepat banget ya, cepat sekali. Mungkin akan berbeda dengan ketika kita melakukan sorting secara ascending dari data yang descending teman-teman. Mungkin sebelumnya kita buka dulu ya teman-teman yang descending. Nah, ini ada angka dari 99.000 sampai ke angka 0 teman-teman. Nah, ini kita coba lagi. Nah,
Oh ya teman-teman, di sini ascending di sini maksudnya saya ingin mengurutkannya secara ascending ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana jika data yang ada adalah sudah diurutkan secara descending, namun kita ingin mengurutkannya secara ascending teman-teman. Nah, ini kira-kira butuh berapa lama? Nah, oke ya teman-teman, dibandingkan dengan data sebelumnya yang ternyata rantainya tadi 0 milisecond ya, langsung selesai. Nah, ini dia butuh 3116 milisecond atau sekitar 3 detik, teman-teman. Yang mana karena datanya masih hanya 100.000 itu tidak terlalu jauh ya, teman-teman, cuma 3 detik doang. Tapi mungkin ketika datanya lebih kayak 1 juta, 1 miliar atau bahkan 1 triliun itu akan menyebabkan waktu yang sangat-sangat jauh berbeda, teman-teman. Nah, sekarang kita coba random ya, teman-teman. Dan untuk random ini ya, ini angka-angkanya teman-teman. Wah, ini kita klik dulu. Ya, di sini dia tiba-tiba ada angka 878, setelahnya ada angka 28 ribuan, diawali dengan 89261 yang memang di generate secara random ya teman-teman. Kan kita coba ini ketika dilakukan gini teman-teman. Ini secara teori seharusnya untuk waktunya itu berada di antara data yang descending dan juga ascending teman-teman. Dia pasti akan lebih lama dibandingkan yang ascending, tapi dia pasti lebih cepat dibandingkan yang descending teman-teman. Nah, kita lihat waktunya ya ada 1589 milisecond ya teman-teman. Tapi ini sebenarnya tergantung dengan datanya teman-teman ya. Kalau misalkan ternyata datanya lebih condong ke arah descending, mungkin dia bakal lebih lama juga. Tapi kalau dari awal memang sudah data si randomnya itu ternyata entah bagaimana berurutan secara ascending, dia mungkin bisa lebih cepat ya teman-teman. Jadi untuk data yang pertama tadi kalau misalkan secara ascending dia itu langsung jadi teman-teman 0 milisecond ternyata. Nah, lalu ketika yang random dia 1,5 detik dan juga ketika dia descending dia itu sekitar 3 detik teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk dibalik ya. Ketika kita lakukan yang kita coba yang ascending ya teman-teman, di data yang ascending tapi diurutkan secara descending, ini seharusnya jadi worst case-nya ya teman-teman. Kita coba lihat dia berapa detik. Ya, dia sama teman-teman sekitar 3 detik ya. Dia diurutkannya secara descending padahal dia awalnya adalah ascending. Jadi ini adalah worst case-nya. Sekarang kita coba yang best case-nya teman-teman. Datanya tuh sudah descending dari awal. Wah, langsung selesai dia. Mungkin kita klik dulu. Ya, dia langsung selesai teman-teman. Milisecond ternyata. Sekarang kita coba yang random. Wah, tadi 3 detik ya. Ini 1,5 detik ya teman-teman. Ternyata cukup konsisten juga. Yang awalnya 0 detik, 1,5 detik dan juga 3 detik ya teman-teman. Nah, ini adalah simulasi sekitar 100.000 data teman-teman. Mungkin kalau kita coba untuk data yang 1 juta itu akan lebih lama teman-teman. Mungkin di sini kita akan coba ya. Saya generate dulu. Mungkin kita bikin dataset 2, kita buat 1 juta ya teman-teman. Oh. Oke. 1 juta ya, ini random dataset 2. Dan kita coba lagi teman-teman, kita yang descending dan sekarang yang ascending. Ya, kita coba ya, ini udah ada ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk lihat data yang ascending terlebih dahulu. Dataset 2 ascending.txt ya. Dia nyampe 999.999 teman-teman. Ini terminalnya nggak cukup. Ya, kita coba ya teman-teman, kita lakukan insertion sort. Nah,
kita coba dari data yang ascending, kita urutkan secara ascending teman-teman. Ini seharusnya udah selesai ya. Dia jadi sudah berurutan, tidak ada yang perlu ditukar teman-teman. Ini mungkin kita nggak perlu ya, ini 10 saja misalkan. Ya, dia langsung selesai teman-teman. Di sini maksudnya 10 adalah yang ditampilkan di sini ya teman-teman, bukan hanya melakukan 10 kali perorangan, enggak, itu langsung 1 juta 1 juta, datanya nyampe 1 juta, tapi yang ditampilkan tuh hanya 10 yang pertama aja teman-teman. Karena kalau misalkan kita ngeluarin yang 1 juta tadi nggak cukup ya terminalnya. Nah, mungkin kita coba lagi di sini, klik dulu deh. Nah, ini kita coba teman-teman yang random dulu deh. Nah, ini seharusnya makan waktu. Oh, lupa teman-teman, sebentar. Ini harusnya bukan dataset doang, tapi dataset 2. Nah, ini yang 1 juta. Oh, ternyata dia jadi 1 milisecond ya teman-teman. Yang awalnya itu 0 milisecond ya untuk yang ascending ya. Sekarang kita coba yang random. Data random ini kita sorting secara ascending. Nah, kira-kira butuh berapa lama nih teman-teman? Ya, ternyata cukup lama juga ya. Betul. Oke ya teman-teman, ini ternyata memakan waktu yang cukup lama ya. Mungkin hampir 3 menit teman-teman ini untuk mengurutkan data random.txt yang jumlahnya adalah 1 juta teman-teman. 1 juta secara ascending, dan dia di-compare-nya sebanyak sekian kali dan juga dilakukan pertukaran sebanyak sekian kali ya teman-teman. Ini banyak sekali ya. Oke teman-teman, ini mungkin bakal kita data dulu aja. Kita copy dulu ya, ini untuk yang random ya teman-teman ya, ini 1 juta. Kesimpulannya, Coba teman-teman, insertion ketika short ascending, sederhana, mudah diimplementasikan tapi dan dia efisien untuk data adalah kecil data atau dari hampir descending. terurut. Namun kurang cocok Ini untuk data harusnya besar waktu karena lebih lama waktu ya teman-teman. komputasinya bisa meningkat Mungkin secara bisa kuadrat. berkali lipatnya, setidaknya 2 kali. Nah, mungkin. mungkin sekian pembahasan Ini dari untuk yang ascending definisi dia dan 1 lain-lain oleh milisecond doang ya saya. teman-teman. Selanjutnya akan Ini dilanjutkan kita masukin juga. oleh teman saya yang Ini mencontohkan adalah bagaimana base itu, case-nya. bagaimana Base cara kerja case. insertion short. Oke. Nah, nanti untuk Terima workflow itu kasih. pasti yang ini teman-teman. Kita mengurutkan data yang sudah diurutkan secara descending, tapi mau kita urutkan nih secara ascending. Worst case. Ya. Nah, karena ini makan waktu cukup lama ya teman-teman. Nah, ternyata udah selesai ya teman-teman. Nah, dia 330 detik teman-teman untuk yang ascending ya. Nah, kita coba masukkan. Nah, ini worst case-nya 330 detik. Untuk base case-nya dia cuman 1 milisecond doang teman-teman, tapi di sini sampai butuh 330.771 milisecond. Itu perbedaan yang sangat jauh ya teman. Nah, mungkin ya untuk yang case-case-nya teman-teman ini sebenarnya bisa kita coba lagi ya. Ini kan saya mengurutkannya secara ascending, dan seharusnya ketika diurutkan secara descending itu datanya hampir sama ya teman-teman. Mungkin yang di bagian CD-nya yang berbeda ya, karena random tuh bisa hampir condongnya ke yang diurutkan secara ascending ataupun descending ya teman-teman, karena mungkin dari bagian shift-nya itu akan berbeda ya. Mungkin cukup ya teman-teman untuk simulasi dan juga penjelasan dari kode C++ nya teman. Kesimpulannya, insertion short sederhana, mudah diimplementasikan dan efisien untuk data kecil atau hampir terurut. Namun kurang cocok untuk data besar karena waktu komputasinya bisa meningkat secara kuadrat. Nah, mungkin sekian pembahasan dari definisi dan lain-lain oleh saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang mencontohkan bagaimana cara kerja insertion short. Oke. Terima kasih.
Terima kasih.